Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Info SPPMBG, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SPPMBG kedua. Bersyukur kepada Allah Taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas 3 bulan yang kita pakai ini di SDN Perguruan Tinggi Fungsi dan Pengabdian. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang menghormati, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam menghadiri acara pada acara ini. Nanti yang pertama pemateri yakni Ibu Muhammadiyah SPP dengan acara nanti kita mulai dari pembukaan. Kedua disampaikan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemateri yang disatu oleh Ibu Umi Alfiah SPP yakni materi tentang diseminasi budaya positif. Kemudian ada materi dari Ibu Indah Nurfatia. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Perguruan Tinggi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Perguruan Tinggi yang hari ini terlihat sangat-sangat sehat semuanya. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah rahmat dan hidayahnya semoga dapat terlimpahkan kepada kita semuanya, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini di kegiatan gagal di sekolah SDN kedua ini, izinkan saya ingin mendiseminasikan budaya positif kegiatan guru penggerak saya, yaitu Alfiah, angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita, salah satunya adalah ketika panjenengan semuanya menangani anak-anak dalam hal pelanggaran. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira menurut panjenengan, apakah yang hukuman yang panjenengan berikan kepada anak-anak itu bisa mendisiplinkan anak-anak dalam hal belajar? Bisa. Ada yang tidak. Apakah semua? Ada yang tidak mesti. Ada yang tidak pasti, ada yang bisa. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Anak disuruh nyapu halaman, suruh cari sampah 1 kresek. Apakah hal tersebut bisa mendisiplinkan anak? Belum tentu. Belum tentu. Kelas 1 belum bisa. Kalau kelas tinggi bisa. Terus apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ada yang bisa, pasti. Ada sayur-sayur, belum tentu. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu,
Sekarang kita menginjak yang pembelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kami mendiskusikan berdasarkan kegiatan kami di Guru. Yang pertama, Bapak Ibu, jika panjenengan itu mempunyai sesuatu dan ingin jenengan genggam, coba Bapak Ibu tangannya seperti ini semuanya. Bayangkan di situ ada satu hal, satu benda yang ingin jenengan genggam. Ada sesuatu yang ingin jenengan genggam dan teman jenengan, teman sebelah jenengan itu tidak boleh merangkutnya. Coba genggamlah yang erat sesuatu tersebut, terus kemudian diibaratkan teman yang sebelahnya itu adalah ingin merebut dengan rayuan, dengan paksaan, dengan ancaman, jangan dilepaskan tangan jenengan. Nah, tentunya hal tersebut tidak ingin jenengan lepaskan. Nah, seperti itu kita harus ubah budaya positifnya adalah ketika kita mempunyai suatu kehendak, suatu cita-cita yang mudah terpengaruh berdasarkan pengaruh dari luar, pengaruh dari dalam diri panjenengan untuk mempertahankan itu lebih kuat. Kalau dari luar itu hanya tambahan-tambahan saja. Kalau jenengan dalamnya itu sudah kuat, pengaruh dari luar insya Allah tidak bisa mengalahkan diri panjenengan. Begitu juga dengan anak-anak. Jika anak-anak sudah tertanam di dalam dirinya itu budaya positif, sudah tertanam dengan sendirinya budaya positif tersebut, insya Allah pengaruh dari luar itu tidak mudah mengenai. Apakah makna disiplin? Disiplin itu adalah belajar tipe penghubung. Kalau kamu tidak memakai sepatu, silakan lari-lari. Itu biasanya tipe penghubung. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu misalnya seperti ini. Si anak ini pernah melakukan kesalahan. Nah, dikungkit lagi oleh gurunya. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Diingatkan lagi akan kesalahan tersebut. Kesalahannya sama yang dulu diulangi lagi gitu. Nah, sebaiknya itu nanti ada restitusinya yang dilaksanakan oleh guru di ini membuat orang merasa bersalah, berarti mengingatkan akan kesalahannya. Diingatkan terus. Kamu dulu seperti ini kan? sekarang kok seperti Terus kemudian sebagai teman, ya, guru ini sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dan lain-lain. Ayolah lakukan demi ibu. Biasanya ada ya tipe-tipe seperti itu. Ada yang menjadi pemantau. Nah, ada yang menjadi pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, anak-anak ini takut. Biasanya itu kan takut kalau ada kita. Kalau tidak ada terus sebagai manajer. Nah, ini manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menanyakan keyakinan, mengembalikan keyakinan kelasnya anak-anak. Terus kemudian mencari alasan kenapa anak ini itu melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu kira-kira panjenengan tipe yang mana ini posisi kontrol jenengan? Orang merasa bersalah juga pernah. Sebagai orang pernah memantau manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan minimal itu kita menjadi seorang pemantau. Kalau bisa itu ya sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya menyuruh tapi memberi contoh yang baik. Seperti posisi kontrol tadi ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana kira-kira? Kalau menurut panjenengan ada 5 tadi: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan memberikan kepada anak untuk mencari solusinya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu mesti ya, mesti gitu ya. Posisi yang mana Bapak Ibu? Paling baik. Kamu selalu terakhir. Paling baik. Nah, kamu selalu yang paling terakhir sama harusnya beliau jadi ya. Berarti jenengan ini adalah tipe penghukum. Sukanya dengan hukuman. Pak, hukuman ngono. Angel Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tadi? Kita gunakan adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi validasi kebutuhan, nah ini pertanyaannya misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu melakukan hal itu kenapa? Tanyakan juga bagaimana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti berikan contoh pada diri, respect kepada diri sendiri. Banyak orang yang sama dengan kamu, yang mempunyai masalah dengan kamu itu, biar anak ini bisa berpikir secara stabil ya. Tidak merasa dirinya itu yang paling bersalah, padahal ada banyak orang yang salah seperti yang mereka lakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi terus kemudian panjenengan langkah yang ketiga yang panjenengan lakukan adalah menanyakan kembali keyakinan kelam yang telah dibuat. Nah, kembali ke anaknya. Terusan boleh nih. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, anak-anak kembalikan. Setelah panjenengan itu membuat stabil masalah, anak yang pertama itu jenengan tanya alasannya kenapa melakukan pelanggaran. Terus kemudian stabilkan dengan keadaan sekitar diri panjenengan, anak-anak yang lain yang jadi dua. Terus kemudian yakinkan dengan keyakinan jelas yang telah dibuat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah solusinya? Apa solusi yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kembalikan lagi kepada anak tersebut. Nah, ini adalah kegiatan menstabilkan, yaitu Biarkan saya panggil Khadijah. Ya Allah, dia itu. Ini tidak ada itu salahnya. Ini adalah ceritanya itu saya menanyakan alasan kenapa kok tidak mengerjakan PR. Terus kemudian dia menjelaskan karena tadi malam itu ketiduran, lihat TikTok sampai ketiduran, tidak kerjakan. Terus kemudian saya menanyakan, saya memberikan menstabilkan suasana itu ya, menstabilkan masalahnya dengan memberikan contoh. Bu Afi juga pernah lakukan seperti itu, tapi Bu Afi kembali bangkit untuk memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, apa solusi yang bisa Asraf ini lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Dia berjanji sesuai dengan keyakinan keras bahwa dia tidak mengulanginya lagi, tidur tidak terlalu larut malam, dia bisa mengerjakan PR seperti itu. Dan yang kedua, itu memang ini kejadian di kelas saya. Ini fakta ini Pak Amir. Yang pertama juga fakta, yang kedua ini fakta juga. Ini anak ini membawa HP, si Lisa, itu satu bangku. Satu bangku ini membawa HP, Lisa membawa HP, mengajak sofa, kok begini aja.
Ini saya TikTok apa itu? Yang itu dia pakai TikToknya. Ini dong. Padahal di antara saya tadi ada poin tidak boleh membawa HP sepengetahuan dulu. Jadi Bapak Ibu mungkin ini adalah jadi bisa dilihat oleh bisa dilihat dari ini saya. Demikian Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Sangat siang, makanya berburu-buru.